ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, saya berwasiat kepada diri saya pribadi maupun kepada para jamaah semuanya. Marilah kita senantiasa terus meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mengaku di dalam hatinya ada iman. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ada ayat di dalam Al-Quran yang diawali dengan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu, kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, pasang telinga kalian baik-baik, karena sesungguhnya setelah kalimat itu akan ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang membawa manfaat dalam kehidupanmu, atau ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang membawa madarat bagi kehidupanmu. Sehingga ketika ada kalimat Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang merasa dirinya ada iman, dengarkan baik-baik kalimat setelahnya. Ada kalimat yang penting yang akan disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wasiat ini sering sekali kita dengar, setiap Jumat diulang-ulang terus. Kenapa kok seperti itu? Karena sesungguhnya surga itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Uiddat lil muttaqin. Siapa yang mau masuk surga, maka harus bertakwa kepada Allah. Yang tidak bertakwa, jangan berhayal bisa masuk ke dalam surga Allah. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, tidak hanya di lisan saja mengaku dirinya bertakwa, tidak hanya melalui update status, tapi dengan sebenar-benarnya takwa. Terus ingat kepada Allah dalam setiap keadaan, bersyukur atas semua yang telah diberikan Allah, tidak kufur terhadap nikmatnya. Gunakan fasilitas yang diberikan Allah untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh pada setiap aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada di perusahaan, biasanya kita patuh pada aturan atasan, aturan pimpinan. Itu kalau patuh kepada manusia. Sedangkan ini Rabbul Alamin yang menguasai alam semesta. Ketika ada aturan dari Allah, terkadang kita masih melalaikan. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan berserah diri patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima,
melalui jalan sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Suatu hari beliau menceritakan, suatu ketika ada jenazah yang dipikul melewati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mustarih wa mustarah minhu." Orang yang istirahat dan orang yang siapa saja istirahat darinya. Mendengar hal itu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa maksudnya itu ya Rasulullah? Apa maksudnya mustarih, mustarah minhu?" Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-'abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Wal 'abdul fajir yastarihu minhu al-'ibad wal bilad wasyajar wad dawab." Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-'abdul mu'min, hamba Allah yang beriman, orang yang baik, orang yang punya hubungan dengan Allah baik, punya hubungan dengan sesama makhluk Allah juga baik, senantiasa menjaga hubungan dengan baik. Orang yang seperti ini nanti ketika ia meninggal dunia, ia akan istirahat. Istirahat dari apa? Disebutkan dalam hadis tersebut oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istirahat dari dua hal. Yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Orang yang beriman yang baik tadi, ketika ia meninggal dunia, ia istirahat yang pertama dari segala macam kepayahan, capek, lelah hidup di dunia. Dan yang kedua dari segala macam gangguan yang ada di dalamnya, menuju luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang baik, orang yang punya hubungan baik dengan Allah, hubungan yang baik pula dengan sesama makhluk Allah, ketika ia meninggal dunia, ia akan istirahat. Karena sesungguhnya selama ia hidup di dunia, ia juga capek, lelah, payah dalam beribadah kepada Allah. Ia capek, lelah untuk menggapai ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ia capek, lelah bekerja, beribadah, menuntut ilmu dan segala macam aktivitas amal soleh. Itu semua ia kerjakan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ia capek, lelah, masih saja ada yang mengganggu. Masih saja ada yang mengganggu, ada yang mencela, ada yang ngerasani, ada yang gak suka, ada yang berbuat buruk terhadap orang tersebut. Ia merasa terganggu dengan segala macam ada yang di lingkungannya, baik itu dengan gangguan secara langsung maupun tidak langsung. Orang yang beriman yang baik itu, tatkala ia bisa sabar menjalani kehidupannya, istiqamah di jalan Allah sampai akhir hayat, maka ia akan istirahat dari segala macam hal tersebut, menuju luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau orang baik. Sebaliknya, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal 'abdul fajir yastarihu minhul 'ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Orang yang fajir, orang yang jahat, yang durhaka, orang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungannya dengan Allah tidak baik, hubungannya dengan sesama makhluk Allah juga tidak baik. Maka orang yang semacam ini ketika ia meninggal dunia,
semuanya istirahat darinya. Bukannya orang itu yang istirahat, bukan. Tapi justru semua yang ada di sekitarnya itu istirahat dari gangguannya. Disebutkan oleh Rasulullah ada 4 yang istirahat darinya. Yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Yang pertama adalah al-ibad, manusia. Orang-orang yang ada di sekitarnya istirahat dari segala macam gangguan yang sudah pernah ia lakukan. Ketika orang itu meninggal dunia, orang-orang di sekitarnya justru bersyukur. Alhamdulillah, orang itu sudah meninggal. Sudah tidak ada lagi yang mengganggu saya. Sudah tidak ada lagi yang berbuat jahat kepada saya. Alhamdulillah. Orang-orang justru malah senang kalau orang itu meninggal dunia. Kemudian yang kedua yang istirahat juga adalah wal bilad, negara. Negara istirahat dari gangguan orang itu. Itu artinya orang tersebut bisa jadi adalah orang yang nakal atau orang yang senantiasa merugikan negara, koruptor, penjahat kelas kakap. Dengan keberadaannya negara itu dirugikan. Ketika orang itu meninggal dunia, justru negara malah senang. Sudah tidak ada lagi yang merugikan negara, sudah tidak ada lagi yang membuat kekacauan. Kemudian yang ketiga, yang juga istirahat adalah wasyajar, pohon-pohon. Ini adalah orang yang semasa hidupnya suka menebang pohon sembarangan, suka membakar hutan, mencemari lingkungan, sehingga ketika ia meninggal dunia, pohon-pohon bersyukur, senang, sudah tidak ada lagi orang yang mencemari lingkungan. Dan yang keempat, yang istirahat wad-dawab, hewan-hewan, yaitu adalah orang yang semasa hidupnya suka menzalimi binatang, suka kasar terhadap hewan, suka nendang kucing dan lain sebagainya. Ketika orang itu meninggal dunia, hewan-hewan senang semuanya. Mereka bersyukur, sudah tidak ada lagi yang menzalimi kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang pertanyaannya, kita mau pilih jadi yang mana? Karena sesungguhnya kita akan dijemput oleh kematian. Suatu saat nanti kita juga pasti akan mati. Pertanyaannya, kita mau pilih jadi yang mana? Kita mau ketika kita meninggal dunia, kita yang istirahat, atau justru orang-orang yang di sekitar kita yang istirahat ketika kita meninggal dunia? Orang yang beriman, orang yang baik, tentu saja kita akan pilih jadi orang itu. Kita berusaha untuk menjadi orang yang baik, punya hubungan yang baik dengan Allah, punya hubungan yang baik dengan sesama makhluk Allah, istiqamah di jalan Allah. Nanti ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, tentu saja kita semua berharap seperti itu. Ketika kita baru saja dilahirkan di dunia, orang-orang di sekitar kita itu menangis. Orang-orang di sekitar kita itu tertawa, bahagia melihat kita lahir, dan kita justru yang menangis. Maka ketika kita sudah hidup di dunia, beramallah sebaik mungkin. Gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Perbanyak amal soleh, menebar manfaat kepada orang-orang di sekitar kita, supaya nanti ketika kita meninggal dunia, orang-orang yang ada di sekitar kita justru menangis kehilangan kita, dan kita tersenyum menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia, justru orang-orang di sekitar kita bahagia karena kita telah meninggal, justru malah senang. Na'udzubillah min dzalik. Semoga dengan khutbah Jumat yang singkat ini
bisa bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita bisa lebih memperbaiki diri kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan sesama makhluk Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah dan menutup usia kita dengan husnul khatimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون، كما قال تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غفر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام واخذل خذل المسلمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ارزقنا من الثبات والاستقامة. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.